قولنا منه ولا نعمين ونبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadratis sultanil awliya illa Syekh Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadratil mu'allifi hadzal kitab Syekh Ahmad Nawawi bin Umar wa hadratil Syekh Muhammad wa masyayikhina wa ma'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li jami'i arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Qil'ah. Alhamdulillah pagi hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan musyawarah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan ridhonya pada setiap langkah kita dalam melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuatkan iman Islam kita, diberikan jalan kemudahan untuk mencapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Wal maqalatur rabi'ah. Maqalah yang keempat.
An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, az-zulumatu khamsun minal asya'i was-suruju laha khamsun minas sifati. Az-zulumatu khamsun minal asya'i, bermula kegelapan-kegelapan itu ada 5 perkara. Was-suruju, adapun lampu-lampunya, penerang-penerangnya. Bidom mata ini dibaca domah kedua-duanya, sin dan ro. Jimnya juga was-suruj, jam'u sirajin, jamak daripada lafaz sirajun. Laha, bagi kegelapan-kegelapan itu, khamsun minas sifati, ada 5 perkara atau 5 daripada sifat-sifat. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun, cinta yang berlebihan terhadap dunia adalah merupakan kegelapan. Kenapa dikatakan kegelapan? Li'annahu yuqi'u fi syubhat, karena bahwasanya hubbud dunya itu bisa menjerumuskan orang jatuh di dalam perkara yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Suma fil makruhati, kemudian jatuh kepada barang-barang atau perkara yang makruh, yang dibenci oleh Allah. Suma fil muharramati, kemudian jatuh kepada perkara atau barang yang diharamkan. Tuh, kalau cinta berlebihan kepada dunia, makanya sumber daripada kesalahan, sumber dari segala dosa adalah cinta dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah sumber setiap kesalahan. Jadi banyak salah sumbernya adalah cinta kepada dunia, yang kadang-kadang tidak diperhatikan dari mana sumbernya dan kemana pembelanjaannya. Rahul Baihaqi, di sini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Anil Hasanil Basri, daripada Imam Hasan Al Basri. Qala Al-Ghazali, berkatalah Imam Ghazali, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin, dan sebagaimana bahwa cinta kepada dunia itu adalah sumber segala kesalahan, fabugduha ra'su kulli hasanatin, maka membenci daripada dunia adalah sumber segala kebaikan. Artinya bukan benci kepada dunia kita nggak butuh, terlalu mencintai dunia itu akan menjadi gelap. Gelap itu artinya dosa yang kita lakukan itu seringkali tertutup, tidak terasa oleh kita. Sumber itu harta dari mana, tasarruf atau kita belanjakan kemana, itu nggak jelas. Kalau cinta kepada dunia. Tetapi kalau kita tidak terlalu mencintai dunia yang berlebihan, cinta kepada dunia tapi tidak berlebihan, ini adalah sumber segala kebaikan. Apa saja yang kita kerjakan baik. Wasiraju lahat taqwa, adapun lampu bagi kegelapan itu adalah takwa. Al-ikhtirazu bi ta'atillahi an uqubatihi, yaitu menjaga diri dengan melaksanakan taat kepada Allah, menjaga diri daripada siksaannya. Dengan jalan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Ini adalah 2 hal yang sangat berat. Melaksanakan perintah, menjauhkan larangan, berat ini. Makanya kalau cinta kepada dunia berlebihan seringkali jatuh dalam apa? Gubangan dosa. Ya. Karena berbagai cara itu seringkali dihalalkan.
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lam tada' syai'an ittaqwa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairam minhu. Innaka sesungguhnya engkau lam tada' syai'an, tidaklah meninggalkan sesuatu, ittaqwa Allahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, illa a'taka, kecuali Allah akan memberikan khairan yang lebih baik minhu, daripada sesuatu itu. Karena takwa itulah yang menyebabkan manusia terpelihara dari berbagai macam dosa. Ya. Rawahul Imam Ahmad dan Nasai, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Wa dzambu zulmatun, dan dosa itu adalah kegelapan. Wa siraju lahut taubatu, adapun lampunya adalah bertaubat, penerangnya adalah taubat, obornya adalah taubat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwasanya beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukatat fi qalbihi nuktatun sauda'u. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, apabila dia melakukan kesalahan, khati'atan, satu kesalahan, nukatat, maka akan mengeluarkan titik fi qalbihi, di dalam hatinya, nuktatun sauda'u, berupa titik yang hitam. Titik hitam pekat itu kalau kita melakukan dosa terjadi di dalam hati kita. Fa idza huwa, maka apabila dia, orang itu, naza'a, mencabut, artinya menghilangkan noda di dalam hatinya, titik hitam, wastaghfara, dan dia meminta ampun kepada Allah, wataba, dan bertaubat, saqula qalbuhu, maka menjadi bersih hatinya. Jadi cara untuk menghilangkan noda-noda hitam, titik-titik hitam di dalam hati itu adalah dengan membanyak baca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali hati akan menjadi bersih. Wa in ada, tetapi kalau dia kembali lagi mengerjakan dosa, kesalahan, zida fiha, maka akan ditambah lagi itu titiknya. Ya, bertambah lagi hatta ta'luwa ala qalbihi, sehingga menjadi lebih tinggi daripada di atas hatinya. Jadi dosanya bertumpuk, hitam pekatnya itu bertambah sehingga melebihi daripada hati. Kalau hati sudah gelap, mati, sudah sulit untuk bisa menerima nasihat, berat untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa huwa ar-ranu, adapun nukat kesalahan-kesalahan itu, titik-titik itu, ya ar-ranu. Ar-ranu itu di sini diartikan ya boleh titik hitam atau bintik hitam, yaitu karat, ya boleh karat juga. Alladzi dzakarahullahu ta'ala, yang telah Allah sebutkan di dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini bacaan saktah ya. Kalla, jangan begitu, di firman Allah. Bal, tetapi, bahkan, rona, bintik-bintik hitam atau menutupi, ala qulubihim, atas hati mereka, maka nu yaksibun, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Akibat daripada perbuatan mereka, hatinya menjadi hitam, titik-titik bintik-bintik hitam, noda-noda hitam, menjadi karat di dalam hatinya. Rahul Imam Ahmad wa Tirmidzi,
Ada yang bacanya wa Turmudi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal qabru zulmatun, kuburan itu adalah kegelapan. Gelap kuburan itu. Wasiraju, adapun lampunya, penerangnya, lahu, bagi kuburan tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah sebagai penerangnya. Maka perbanyaklah lampu-lampu untuk di dalam kubur, yaitu dengan banyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan itu akan menjadi penerang alam barzakh kita, alam kubur kita. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala harrama 'alan nari, mengharamkan atas api neraka, man, kepada orang, qala, yang berkata atau mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, yabtagi biha wajhallahi ta'ala, semata-mata dengan ucapan itu ia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin disanjung, bukan karena dikenal dia adalah orang yang ahli wirid dan lain sebagainya, tetapi karena semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah. Allah haramkan tuh jasadnya masuk api neraka, selamat. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Enak nih, gampang nih. Man, kira-kira kalau kita mati bisa nggak ini ngucapinnya? Kalau kebanyakan kebaikannya, insya Allah bisa. Kalau banyak jeleknya, buruknya, dosanya, susah ngucapin kalimat la ilaha illallah. Ya. Empat kalimat tapi susah diucapkan. Kalau banyak dosa kita. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, dengan hati yang ikhlas, dakhalal jannata, maka jaminannya masuk surga. Enak tuh, ya, gampang. Apalin dari sekarang. Hah? Cuma ketika kita mati, banyakkan dosa kita apa banyakkan kebaikan kita, banyakkan pahala kita. Tergantung dah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fama ikhlasuha, apa itu yang dimaksud tanda-tanda ikhlas itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum, kamu dapat mencegah, atau ikhlas itu dapat mencegah daripada kamu, ya, kamu dapat mencegah dari setiap apa yang Allah haramkan atas kamu. Itu namanya ikhlas. Kalau belum bisa mencegah atau menjaga kamu dari segala yang Allah haramkan, itu berarti belum ikhlas. Ya, termasuk riya, sum'ah, ya, dan lain sebagainya. Rawahul Khatib, hadis riwayatkan Imam Khatib. Gila dikatakan sab'atu asya'a, ada 7 perkara, tunawwirul qalba, yang dapat menerangi hati. Ada 7 perkara yang dapat menerangi hati, yang memberikan hati cahaya, bersinar. Awaluha, adapun yang pertama, al-ikhlasu, ikhlas fil ibadati, di dalam ibadah.
Orang yang ibadahnya ikhlas, melaksanakan seluruh perintah Allah, ikhlas apa saja, ini akan menjadi cahaya dalam hatinya. Kalau hatinya udah bercahaya berarti bersih. Ya, tidak ada riya, tidak ada suudzon, tidak ada gibah dan lain sebagainya. Wasani birrul walidain. Yang kedua adalah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini akan menerangi hati, menjadikan hati bercahaya. Berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu bapak. Mumpung masih ada orang tua, berbakti, sayangi, hormati dan muliakan, penuhi segala kebutuhannya. Ini yang masih pada punya orang tua, ya. Karena orang tua itu adalah keramat, tidak ada yang istimewa kecuali orang tua. Wasali sudah yang ketiga silaturahimi, menyambung tali persaudaraan. Silaturahim, hubungan kekeluargaan harus dipelihara dan dijaga, jangan sampai terputus. Nah, jangan sampai renggang, jangan sampai jauh. Harus terus diikat kuat dengan tali kasih sayang. Itu namanya silaturahim. Jangan salah sedikit marah, salah sedikit marah. Ya, sama saudara tidak boleh, sama orang lain juga begitu. Sama, harus dipelihara, dijaga itu silaturahim. Sebab di dalam silaturahim itu banyak gambaran kebaikan, pahala, wawasan pengetahuan, ya. Bisa menambah panjangnya umur, menambah rezeki, ya, dan banyak lagi keberkahan lainnya. Warabi'u yang keempat, Allah yudayyi'a umrahu fil maksiyah. Ini yang keempat. Orang itu tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam perbuatan maksiat. Umur yang Allah berikan harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Itu umur, jangan sampai umur panjang tapi sia-sia. Ya. Makanya orang yang bagus itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang panjang umurnya, amalnya bagus, baik, ya. Yang rugi ya sebaliknya, panjang umurnya tapi jelek kerjaannya. Wal khamisu dan yang kelima, Allah yattabi'a hawahu, tidak mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan, dorongan-dorongan hawa nafsu yang selalu menghembus-hembus, ya. Apa saja yang disukai oleh nafsu pengennya dikerjain, didorong. Karena itu kita tidak boleh mengikutinya, harus kita mampu menahan, meredamnya. Wasadisu dan yang keenam, ayajtahida fit taati, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat menerangi hati, membuat hati bercahaya, bersinar terang. Wasabi'u dan yang terakhir, yang ketujuh, ayyuksiru dzikrallahi, harus banyak ingat atau menyebut nama Allah. Banyak ingat kepada Allah, kapan waktu, di mana tempat, selalu ingat kepada Allah. Wal akhiratu dzulmatun, akhirat itu adalah kegelapan. Ay likasratil ahwali, karena banyaknya huru-hara, namanya ahwal, huru-hara, perkara-perkara yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, ya, yang menakutkan, itu akan terjadi nanti di akhirat. Wasirajulaha al-amalus shalih. Adapun lampu untuk kegelapan di akhirat itu adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah teman sejati kita.
Teman yang sebenar-benarnya teman. Apa yang kita kerjakan di alam dunia ini, itulah teman kita nanti. Makanya amal soleh itu jangan sampai dirisak oleh apa? Hah? Oleh tomak. Tomak itu juga bisa membuat amal soleh rusak karena rakus, ya jelek jadi semua. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ayyukhadha birukhasihi kama yuhibbu ayyukhadha bi'azaimihi. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu cinta suka kepada siapa Allah ayyukhadha untuk dikerjakan. Maksudnya diambil itu ya dikerjakan. Birukhasihi dengan rukhsahnya Allah. Hukum-hukum ringan. Hukum-hukum yang ringan. Rukhsah. Orang bepergian yang sudah memenuhi syarat boleh mengerjakan sholat qashar, jamak qashar, itu boleh. Dan kalau itu dikerjakan, Allah itu suka, cinta. Artinya kita memanfaatkan hukum yang Allah berikan kepada kita, ringanan. Kama yuhibbu, sebagaimana Allah suka, ayyukhaza, dilakukan seseorang itu bi'azaimihi dengan kewajiban-kewajibannya. Ya, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yang namanya kewajiban-kewajiban. Innallaha sesungguhnya Allah ba'atsani mengutus Allah akan aku bil hanifiyati samhati, bil hanifiyati dengan agama yang ringan, agama yang lentur, agama yang fleksibel. Sholat berdiri nggak bisa boleh, duduk nggak bisa boleh, berbaring nggak bisa boleh, celentang nggak bisa boleh, pakai isyarat mata, begitu namanya bil hanifiyati samhah. Samhah itu artinya toleran, gampang, lentur ya, mudah. Dini Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Rawahu meriwayatkan hadis ini Ibnu Asakir. Warwiya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Addul azaima waqbalur rukhsata wada'un nasa faqad kufitumuhum. Addul azaima, tunaikanlah, laksanakanlah kewajiban-kewajiban atau hukum-hukum yang memang sudah dibuatkan oleh Allah. Waqbalu, dan terimalah ar-rukhsata, hukum rukhsah, dispensasi dari Allah kepada hamba-hambanya. Wada'un nasa, dan biarkanlah, tinggalkanlah manusia. Faqad kufitumuhum, dan sungguh telah dicukupi kamu semuanya daripada mereka. Jadi itulah keistimewaan daripada rukhsah yang Allah berikan. Dalam bepergian boleh sholat jamak qashar, boleh juga tidak berpuasa, begitu. Itu namanya hukum rukhsah, karena dalam bepergian yang memenuhi syarat, yang punya tujuan tidak maksiat. Rawahul Khatib, hadis diriwayatkan Imam Khatib. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, malam yakbal rukhsatallahi kana alaihi minal ismi mislu jibali arafata. Malam yakbal, barang siapa yang tidak menerima rukhsatallahi, keringanan, dispensasi Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang dalam bepergian yang sudah memenuhi syarat, dia boleh melakukan sholat jamak qashar dan juga boleh tidak berpuasa. Kalau tidak diterima, kana alaihi minal ismi, maka dia adalah orang yang berdosa.
Dosanya mislu jibali Arafata. Besarnya itu dosa sama dengan gunung-gunung yang ada di Arafah. Itu kalau tidak menerima rukhsah dispensasi dari Allah. Makanya kita kalau kemana-mana, ya jika sekiranya memang sudah menjadi mudarat, ya qasar lah. Ya, qasar jamak takdim atau jamak takhir. Rawahul Imam Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wasiratu zulmatun, sirat itu adalah kegelapan. Nanti semua manusia akan meniti satu titian, ya, jembatan yang disebut juga siratal mustaqim atau siraj. Nah, ini kalau di dalam ilmu tafsir surah Yasin, perjalanan siratal mustaqim itu naiknya 1000 tahun, lurusnya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun. Jadi dalam perjalanan siratal mustaqim itu berarti 3 tahun. 3000 tahun. 3000 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 hari dunia. Kalau dalam keterangannya kan seperti itu. Jadi jembatan itu zulmatun juga gelap, adalah kegelapan, wasirajulahul yakin, bahwa lampunya itu adalah keyakinan. Harus yakin bahwasanya kita ini hamba Allah yang beriman, segala sesuatunya terjadi. Wa huwa tahqiqut tasdiqi bil ghaibi, yaitu menyatakan keyakinan, ya, tasdik yang membenarkan, maksudnya bil ghaibi dengan alam gaib, bahwasanya siratal mustaqim itu pasti ada, ya, walaupun nggak pernah digambarkan dan nggak bisa digambarkan, tapi pasti ada, yakin gitu. Bi izalati kulli raibin, dengan cara menghilangkan segala yang meragu-ragukan. Apa saja yang sekiranya meragukan. Apa iya nanti akan ada akhirat, apa iya nanti ada azab atau nikmat kubur, apa iya nanti akan ada mizan, hisab, dan lain sebagainya. Itu harus yakin kita bahwasanya itu semuanya akan terjadi pada waktunya nanti. Ya. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Umar berkata, mauqufan, ini hadis mauquf alaihi, atas Sayyidina Umar, au marfu'an, atau hadis marfu, ya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nyambung langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan, fal mauqufu, maka adapun hadis mauquf itu maruya, adalah hadis yang diriwayatkan anis sahabati, dari sahabat, wala yatajawazu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa melewati dengan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis mauquf itu hanya sampai kepada sahabat gitu. Wal marfu, adapun hadis marfu, ma ukhbira bihi sahabiyyu an qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebut atau dimaksud dengan hadis marfu itu adalah hadis yang diriwayatkan atau dikabarkan dengan hadis tersebut oleh para sahabat dari ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis marfu, langsung kepada Nabi sumbernya. Laulad di'aul ghaibi, jika sekiranya tidak merasa takut mengaku
tahu tentang perkara yang gaib. Kalau tidak ada rasa kekhawatiran mengaku tahu tentang barang-barang yang gaib. La syahadtu ala khamsi nafarin. Pasti saya ini bersaksi, kata Nabi, terhadap 4 golongan, 4 orang, annahum ahlul jannati, bahwasanya mereka itu adalah calon penghuni surga. Ai tegasnya, laula ma khafatu di'ai ilmil ghaibi, andai kata tidak merasa khawatir mengaku tahu tentang perkara yang gaib, maniun yang mencegah, lakultu, pasti aku akan berkata, syahidtu ala khamsi jama'atin, aku bersaksi terhadap 5 jamaah atau 5 orang, annahum min ahlil jannati, bahwasanya mereka itu adalah calon penghuni surga. Jadi Nabi SAW itu meyakinkan bahwa semua yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pasti adanya. Al-fakiru sahibul iyali, orang fakir itu adalah orang yang mempunyai keluarga. Wahwa, yang dimaksud dengan keluarga itu adalah mayyaskunu ma'hu, orang yang tinggal bersamanya, wa tajibu nafaqatuhu alaihi, dan ia wajib memberikan nafkah kepada orang yang tinggal di rumahnya, artinya tanggung jawabnya. Kabdihi, seperti budaknya, pembantunya, wa mro'atihi, istrinya, wa waladihi shogiri, dan anak yang masih kecil. Ini tanggungan orang tersebut. Al-fakiru sahibul iyal ini, orang fakir yang mempunyai keluarga itu adalah termasuk, kata Nabi, calon penghuni surga. Ya, kalau memang dia sabar, dia ikhlas menerima ketentuan, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi fakir adanya, maka dia menjadi calon penghuni surga. Yang kedua, wal mar'atur radi anha zaujuha, seorang istri yang suaminya ridho kepadanya. Pokoknya kalau dia ridho suaminya kepada istrinya, masuk surga, dia penghuni surga. Yang ketiga, wal mar'atul mustasaddiqatu bimahriha ala zaujiha, orang perempuan atau seorang istri yang bersedekah dengan mas kawinnya kepada suaminya. Dulu waktu akad nikah suaminya ngasih 15 gram misalnya, lalu dia sedekahkan kepada suaminya, itu termasuk istri calon penghuni surga. Hah? Ada yang begitu nih ya? Istri balikin, kan namanya mahar itu udah punya istri, ya, mutlak punya istri. Tapi kalau dia sedekahin sama suaminya, dia termasuk calon penghuni surga. Kadang-kadang suaminya minjem sama istrinya kagak diganti-ganti, lama ini. Hah? Iya, kudu cepet-cepet diganti itu punya istri. Wa syakhsur radi anhu abawahu, orang yang kedua orang tuanya ridho kepadanya. Nih, termasuk calon penghuni surga. Anak yang mendapatkan ridho daripada orang tua. Wata ibu minaz zambi, dan orang yang bertaubat daripada dosa. Itu juga termasuk sebagai calon penghuni surga. Ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
At-taibu, adapun orang yang bertaubat, minaz dzambi, daripada dosa, kamal la dzambalahu, sama seperti orang yang tidak ada dosanya. Ya, tuh, kalau bertobat tidak mau mengulangi perbuatan dosanya lagi. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata'un, setiap anak manusia itu punya banyak kesalahan. Kalau khata'un itu banyak punya kesalahan. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang banyak punya dosa, punya salah, at-tawwabuna, adalah orang itu banyak bertaubat. Rahul Imamu Ahmad, jangan sampai merasa tidak punya dosa padahal banyak dosa yang dia kerjakan. Rahul Imamu Ahmad wa Turmudi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Turmudi. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, Allahu afrahu bi taubatit taibi minad dham'anil waridi wa minal aqimil walidi wa minad dhalil wajidi faman taba ilallahi taubatan nasuha ansallahu hafidhaihi wa jawarihahu wa biqa al ardi kulliha khotoyahu wa dunubahu. Afrahu bi taubati abdi bi taubatit taibi, Allah itu merasa lebih gembira. Allah itu lebih gembira, maksudnya lebih suka. Ya, bitaubati tabi, dengan taubatnya orang yang bertaubat. Melakukan dosa, merasa punya dosa, banyak punya dosa, dia bertobat kepada Allah. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu Allah suka yang begitu itu. Di sini arti afroha adalah Allah tuh lebih gembira, lebih bahagia. Minaz dham'ani, dibandingkan daripada orang yang haus. Al-waridi, yang sampai atau yang datang ke tempat air. Orang lagi haus, datang ke tempat yang ada air, dia minum, hilang hausnya. Girang banget rasanya. Kalau lagi haus dapat air. Wa minal aqimil walidi, dan daripada orang yang mandul, tahu-tahu diperiksa kandungannya, ada bayinya, ada anaknya, girang nggak tuh kira-kira? Udah sekian tahun katanya udah nggak punya anak, ada yang bilang mandul kan begitu. Tapi tiba-tiba diperiksa, oh ada tanda-tanda ini janin di dalamnya, girang bener begitu. Wa minad dhalil wajidi, dan daripada orang yang kehilangan kemudian ia bisa dapatkan kembali. Artinya girangnya Allah itu, sukanya Allah itu lebih daripada orang yang lagi haus, lagi kehausan, tiba-tiba dapat air. Orang yang katanya mandul tiba-tiba lagi ada anaknya, kandungannya. Dan orang yang punya kehilangan sesuatu tiba-tiba ketemu gitu ya. Faman taba ilallahi taubatan nasuha, barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, ansallahu, Allah akan melupakan hafidhaihi, dua malaikat pemelihara, pencatat amal, yaitu malaikat raqib dan atid. Wa jawarihahu, dan anggota-anggota badannya. Wa biqa al ardi, dan tempat-tempat bumi, kuliha, semuanya. Apa saja itu anggota badannya yang berbuat dosa, di mana tempatnya dia berbuat dosa, semuanya itu dilupakan oleh Allah. Malaikat, ya, malaikat itu dibikin lupa oleh Allah. Apa yang dibikin lupa? Khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, wa dzunubahu, dan dosa-dosanya, karena memang dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyak baca istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita,
dijadikan kita ini sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang akan